Puji Tuhan, haleluya. Kalau kita buka hari ini, karena tadi malam tiba-tiba Giat Ebenezer Jamil Ginting minta supaya mereka baptisan di tempat ini. Kita berikan dulu kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Nah, dan kesempatan ini bagi Bapak Ibu Saudara yang belum dibaptis Islam, hari ini walaupun terlambat pengumumannya karena memang baru tadi malam diberitahu, buka hati saudara, beri diri saudara dibaptis, jangan menunda-nunda karena ini waktu yang baik. Bagi para leader masih ada kesempatan kita, ibadah baptisan nanti dimulai jam 3 sore. Jadi kita punya waktu untuk melayani jiwa-jiwa. Dan nanti setelah ibadah yang belum dibaptis, kalau masih ragu, kalau masih rencana menunda, kita boleh bimbingan nanti setelah beribadah ini. Dan juga para leader sekaligus sermon untuk membimbing jiwa-jiwa untuk dibaptiskan. Puji Tuhan, hari ini firman Tuhan kepada kita dengan topik keajaiban pertobatan. Bapak Ibu Saudaraku, inti pemberitaan Tuhan Yesus saat di dunia adalah tentang pertobatan. Hal itu disampaikan juga oleh Yohanes ketika ia mempersiapkan jalan bagi kedatangan Kristus. Yohanes Pembaptis maksud saya. Arti pertobatan yang sesungguhnya bukanlah hanya sekedar kita tidak melakukan yang jahat atau menjadi orang Kristen yang setiap hari Minggu beribadah, tetapi disebut pertobatan itu metanoia, yaitu suatu pembaharuan budi atau pikiran yang menghasilkan buah karakter, perubahan karakter menjadi seperti Kristus, mengganti semua pikiran manusiawi kita menjadi pikiran Kristus, mengganti semua pikiran yang tidak ilahi menjadi pikiran ilahi, yaitu pikiran firman. Mari kita baca dari kitab Ulangan pasal 30 ayat 1 sampai 3. Ulangan pasal 30 ayat 1 sampai 3. Kalau saudara buka Alkitab, apakah judul di perikop itu? Ada yang punya Alkitab? Dikatakan di situ pulih setelah tobat. Jadi bagi yang bertobat segala sesuatu bisa dipulihkan Tuhan. Katakan sekali lagi amin. Kita baca bersama hanya 3 ayat 1, 2, 3. Maka apabila segala hal ini berlaku atasmu, yakni berkat dan kutuk yang telah kuperhadapkan kepadamu itu, dan engkau menjadi sadar dalam hatimu di tengah-tengah segala bangsa kemana Tuhan Allahmu menghalau engkau, dan apabila engkau berbalik kepada Tuhan Allahmu dan mendengarkan suaranya sesuai dengan segala yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, baik engkau maupun anak-anakmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, maka Tuhan Allahmu akan memulihkan keadaanmu dan akan menyayangi engkau. Ia akan mengumpulkan engkau kembali dari segala bangsa kemana Tuhan Allahmu telah menyerahkan engkau. Ini adalah perjanjian Allah dengan bangsa Israel yang memiliki 2 akibat, yaitu berkat atau kutuk. Yang mau diberkati katakan saya. Berkat berkaitan dengan kehidupan, sementara kutuk berkaitan dengan kematian. Sehebat apapun amarah Allah terhadap umatnya, Ia adalah Allah yang berbelas kasihan dan pengampun. Apabila bangsa Israel menyadari segala kesalahannya dan berbalik kepada Tuhan, maka Tuhan memulihkan status kebangsaan mereka, bangsa pilihan Tuhan. Tuhan memulihkan kehidupan mereka. Tindakan pertobatan itu harus dilandasi dengan segenap hati dan jiwa. Dan kalau pertobatan itu memang sungguh-sungguh terjadi, wow, nanti kita lihat berkatnya. Dan dikatakan tadi Tuhan berjanji memulihkan keadaan mereka, memulihkan kesejahteraan mereka. Kalau kita baca di ayat-ayat selanjutnya dapat kita lihat bahwa dengan ketaatan dan kesungguhan menjalani setiap hukumnya, terjamin hidup mereka.
Yang mau hidupnya terjamin, katakan saya. Pertobatan membuat hidup kita terjamin di tangan Tuhan. Misalnya segala hal yang dilakukan orang Israel akan dibuat berhasil oleh Tuhan. Tuhan akan memberikan kesuburan bagi tanah mereka, juga bagi perempuan-perempuan Israel, sehingga keturunan mereka menjadi sangat baik. Hasil ternak mereka juga berkelimpahan. Bahkan tanah perjanjian dapat diwariskan kepada anak cucu mereka. Begitu dahsyatnya. Jadi kata kuncinya di sana dikatakan segenap hati dan jiwa. Saudaraku, apakah hal itu merupakan keputusan yang sukar bagi bangsa Israel? Musa mengingatkan, hal itu tidak sulit. Yang dibutuhkan hanyalah memilih dengan bijak dan tepat, yakni memilih kehidupan dan keberuntungan. Jangan pilih kematian atau kecelakaan. Kalau menolak memilih kehidupan, sudah pasti binasa. Hal yang sama Tuhan inginkan dari kita, umat Tuhan perjanjian baru. Mari kita lihat poin-poinnya hari ini dari firman Tuhan yang berasal dari Ulangan 30 tadi. Tapi kita lihat pada perjanjian baru pentingnya pertobatan. Yang pertama, Yesus menekankan pertobatan. Lukas 5 ayat 32. Sama-sama kita baca 1, 2, 3. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa, supaya gak cukup hanya semua orang berdosa lalu titik, supaya Yesus tidak masih menunggu orang berdosa datang kepadanya. Itu sebabnya dalam Wahyu 3:20 berkata, dia mengetuk setiap pintu hati manusia. Dia berdiri di depan pintu hati manusia. Siapa yang membuka, dia akan masuk. Dia tidak pasif, tapi dia aktif menghampiri orang berdosa. Yesus sangat tahu bahwa ketika seseorang hidup dalam dosa, seseorang itu pasti hilang arah, pasti hilang tujuan. Yesus datang kepada orang berdosa, menuntun kepada pertobatan dan perubahan hidup. Contoh lainnya Matius 9 ayat 10. Bagaimana Yesus aktifnya? Matius 9 ayat 10 sama-sama. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa, dan Yesus gak usir mereka, gak layak, tetapi makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Yesus mengasihi orang berdosa supaya orang berdosa itu meninggalkan dosanya. Haleluya. Supaya orang berdosa itu meninggalkan kehidupan yang lama, beralih kepada kehidupan yang baru. Supaya orang berdosa itu menyadari bahwa kehidupan dalam dosa bukanlah yang Tuhan inginkan. Maka dia katakan tadi, aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa supaya mereka bertobat. Yang siap bertobat katakan saya. Tuhan berkati saudara. Yang kedua, nabi-nabi perjanjian lama mengajarkan pertobatan. Kita baca Yeremia 25 ayat 4 sampai 5 bersama 1, 2, 3. Juga Tuhan terus-menerus mengutus kepadamu semua hambanya, yakni nabi-nabi, tetapi kamu tidak mau mendengarkan dan memperhatikannya. Kata mereka, bertobatlah masing-masing kamu dari tingkah lakumu yang jahat dan dari perbuatan-perbuatanmu yang jahat, maka kamu akan tetap diam di tanah yang diberikan Tuhan kepadamu dan kepada nenek moyangmu dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Tuhan kita panjang sabar. Amin. Bukan berarti kesabaran Tuhan dapat diremehkan. Tuhan tidak akan membiarkan umatnya terus berkancah dalam dosa tanpa ditegur. Karena itu
Namun yang kita baca ini, umatnya tidak mendengar teguran itu, malah menimbulkan sakit hati Tuhan dan kembali menyembah berhala. Bapak Ibu, kalau ada hamba Tuhan menasihati kita, mari kita dengarkan dan patuhi. Amin. Karena itu cara Tuhan memanggil untuk bertobat. Karena itu dikatakan karena mereka menimbulkan sakit hati Tuhan. Dari perjanjian lama kita sudah lihat, supaya mereka hanya menyembah Tuhan saja, tapi mereka menyembah berhala. Akhirnya Tuhan berkata akan mengirimkan Babel, menghancurkan mereka, membuatnya menjadi reruntuhan yang tanah tandus. Kalau kita baca ayat selanjutnya, perhatikan, Tuhan yang panjang sabar terus memberikan kesempatan kepada umatnya untuk bertobat. Sayangnya umatnya memandang remeh kesempatan itu dengan menganggapnya sebagai kesempatan untuk terus berbuat dosa. Mereka sering tidak sadar bahwa pintu pertobatan tidak selalu Tuhan berikan. Jika sudah demikian, maka hukuman Tuhan akan berikan, dan hukuman itu mengerikan. Banyak orang Kristen berpikir, karena kita hidup dalam zaman anugerah, maka tidak mungkin Tuhan hukum. Hal ini membuat gampang sekali orang-orang berulang kali berbuat dosa. Nanti kan diampuni Tuhan lagi, nanti kan diampuni Tuhan lagi. Padahal sesungguhnya makin besar anugerah yang Tuhan berikan, makin besar hukuman yang akan dijatuhkan kalau terus berkancah dalam dosa. Paham Bapak Ibu? Haleluya. Kalau saudara semakin diampuni, masih diberi kesempatan, tapi kalau kita permainkan, Ibrani 10 berkata begini, ayat 26-nya, sebab jika kita sengaja berbuat dosa, apa katanya? Sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Tapi banyak orang Kristen gak menyadari, makanya bermain-main mengikut Tuhan. Katakan kiri kanan saudara, jangan kita bermain-main, saudaraku. Haleluya, haleluya. Saudaraku, dikatakan ayat 29, betapa lebih beratnya hukuman yang harus dijatuhkan atas dia yang menginjak-injak anak Allah, yang menganggap najis darah perjanjian yang menguduskannya, dan yang menghina roh kasih karunia. Kami harus tegas sebagai hamba Tuhan, yang di atas ya, tidak di atas tidak. Amin. Kita sudah diberi anugerah, mari jangan injak-injak kasih karunia Tuhan dengan berkata, berdosa pun gak apa-apa kok, masih banyak yang lebih parah dari saya. Sekali lagi, jangan bandingkan diri dengan orang yang lebih parah dari saudara. Haleluya. Saudaraku, kekudusan Tuhan gak bisa ditawar. Jangan meremehkan panjang sabar dan anugerah Allah yang masih terus diberikannya kepada kita. Jika kita tidak bertobat, hati-hati dengan hukuman berat yang mungkin sedang menanti. Cepat bertobat. Kocak kiri kanan saudara, cepat bertobat. Amin. Dan poin selanjutnya, berita pertobatan harus sampai kepada semua bangsa di dunia. Mari kita baca Lukas 24 ayat 44 sampai 47, ada di layar sama-sama. 1, 2, 3. Ia berkata kepada mereka, fokus semua harus baca, amin. Sekali lagi 1, 2, 3. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. 45.
Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Sebelum kita sambung, katakan, pegang pikiran saudara, katakan, buka pikiranku Tuhan supaya aku mengerti kitab suci. Sambung 46, 1, 2, 3. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Mulai dari keluarga saya dan saudara, berita pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan. Jangan tutup mulut. Kalau sudah tahu dosa, harus disampaikan, harus perhatikan, untuk mengerti isi kitab suci, Yesus harus membuka pikiran para muridnya. Kenapa? Karena tanpa memahami kitab suci, tidak mungkin kita mengerti tentang Kristus yang datang, yang mati, yang dikuburkan, dan yang bangkit untuk keselamatan kita. Maka banyak sekarang ini perdebatan. Bapak Gembala ini sering memperdengarkan kepada saya perdebatan di sosial media tentang siapa Yesus, siapa yang lain. Saya kadang mendengarnya, ini dia ternyata Yesus membuka pikiran mereka. Berarti yang belum mengerti, pikirannya belum terbuka. Karena kalau tidak mengerti tentang kitab suci, tidak mungkin kita mengerti tentang Kristus. Ketika kita membaca kitab suci, kita bertemu dengan Allah sendiri. Karena pada mulanya adalah firman itu bersama-sama dengan, dan firman itu adalah. Jadi kalau kita baca kitab suci, kita bertemu dengan Allah sendiri. Dengan demikian, sebelum kita membaca kitab suci, berdoa supaya Tuhan buka hati dan pikiran kita, sehingga kita diberi pencerahan, kita diberi pewahyuan tentang apa yang kita baca. Dan setelah kita memahami kitab suci dengan baik dan benar, maka kita akan mengerti bahwa kita harus memberitakan tentang pertobatan dan pengampunan dosa kepada segala bangsa, dimulai dari Yerusalem kita, yaitu keluarga kita. Kita mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk terus memberitakan Injil kepada siapa saja yang belum bertobat. Kita tidak bisa berkata, sudahlah Tuhan, sudah capek aku. Tadi pagi pembacaan schedule kita perjanjian baru, dan Injil kerajaan ini harus disampaikan kepada segala bangsa, barulah tiba kesudahan. Jadi sampai kesudahannya harus terus beritakan pertobatan. Katakan kiri kanan saudara, mari kita beritakan pertobatan. Amin. Jangan dukung dosa, jangan bela dosa. Pertobatan harus disampaikan. Berita pengampunan dosa harus disampaikan. Poin berikutnya, pentingnya pertobatan, yaitu semua orang harus bertobat. Katakan, saya harus bertobat. Gak ada VIP dalam kerajaan sorga. Kalau pendeta gak bertobat bisa, no. Gak ada VIP. Semua harus bertobat. Dan kita yang sudah hidup dalam pertobatan tidak boleh menghakimi orang atau menuduh orang. Seperti yang dikatakan Lukas 13 di ayat 3, dikatakan, tidak kataku kepadamu, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Binasa itu ngeri. Binasa itu artinya hancur lebur. Binasa itu artinya musnah. Mengapa kata ini diucapkan Yesus? Apakah Yesus sedang memberikan ancaman bagi orang-orang Yerusalem waktu itu? Bukan. Yesus mengingatkan agar mereka jangan melupakan
Galilea. Di ayat 1 dan 2 dituliskan begini. Pada waktu itu datanglah kepada Yesus beberapa orang membawa kabar tentang orang-orang Galilea yang darahnya dicampurkan Pilatus dengan darah korban yang mereka persembahkan. Yesus menjawab mereka, "Sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea yang lain karena mereka mengalami nasib itu? Sangkamu orang yang kena malapetaka itu lebih besar dosanya daripada dosamu? Kamu pun orang berdosa, karena Yesus mengampunimu, maka kamu tidak berdosa lagi." Jadi jangan menghakimi mereka, amin. Pada waktu itu orang Yahudi memiliki pendapat bahwa orang yang mengalami malapetaka dalam hidupnya pastilah orang yang memiliki banyak dosa. Semakin besar dosanya, semakin besar pula malapetaka yang menimpanya. Itu pendapat mereka. Sebaliknya, semakin sejahtera seseorang, semakin sucilah orang tersebut. Itu pendapat mereka. Orang yang bebas dari malapetaka adalah orang yang suci dan diberkati Tuhan. Itu pendapat mereka. Tetapi Tuhan Yesus mempunyai pemahaman yang berbeda. Justru kesadaran kita akan keberdosaan kita, lalu kita mengembangkan sikap rendah hati untuk selalu bertobat, memperbarui hidup kita dalam Tuhan. Itulah yang Tuhan inginkan. Bukan menghakimi orang-orang berdosa. Aku gak seperti mereka. Kok dia alami sakit itu ya? Dosa apa kira-kira yang diperbuatnya? Belum tentu dosanya sendiri. Amin. Firman Tuhan bilang, murid-murid bertanya, apakah karena dosanya dia buta? Bukan, kata Tuhan. Apakah nenek moyangnya? Kita nggak tahu. Jadi kita jangan menghakimi. Bagian kita miliki selalu kerendahan hati untuk karena semua orang harus, kalau tidak bertobat binasa, hancur lebur, musnah, gak ada pilihan lain. Poin selanjutnya, tanpa pertobatan pasti tidak bisa masuk surga. Matius 18 ayat 3, boleh kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Lalu berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Pintu surga tertutup bagi orang yang tidak mau bertobat. Pintu masuk ke dalam kerajaan surga adalah bertobat dan menerima Yesus sebagai juru selamat secara pribadi. Kelahiran kita kembali menjadikan kita anak-anak Allah yang percaya kepada Kristus seperti anak kecil. Maksud perkataan Yesus tentang seperti anak kecil ini yaitu hati yang polos, murni percaya, seperti anak kita. Kita akan angkat, dia nggak khawatir dia akan jatuh. Dia tahu bapaknya pasti pegang, mamanya pasti pegang. Amin. Itulah murni, percaya yang murni, tanpa keraguan, tanpa prasangka dan curiga. Anak-anak kita kasih makan apapun pasti dia mau. Dia nggak curiga diracuni bapakku nggak ini ya. Begitulah orang yang mau masuk surga, nggak curiga sama Tuhan. Haleluya. Tulus, jujur apa adanya, tidak berbelang-beling. Kalau sakit ya sakit, nangis, gak didiamkannya. Kalau lapar ya nangis. Tulus, jujur dia, gak berbelang-beling, tidak manipulasi, tidak overthinking. Bapakku ini baik ya, kanak-kanak. Bapakku ini gak sayang sama enggak, dan tidak memiliki niat jahat. Punya hati yang mudah diajar. Katakan, punya hati yang mudah diajar. Seorang anak kecil juga tidak khawatir. Berarti kalau khawatir kita harus bertobat. Apa kekhawatiran saudara saat ini? Anak Tuhan tidak boleh khawatir, amin.
Seorang anak kecil tidak khawatir dan takut akan kehidupannya. Ia tahu bapaknya pasti memelihara, menyediakan segala yang ia butuhkan. Mak, sekolahku tanggal segini harus bapak mamanya sampai begini mencari uang sekolah anaknya. Anaknya hanya minta. Haleluya. Haleluya. Bapaknya bagaimanapun dia kerja kerasnya di tempat kerja, nggak peduli anaknya. Yang penting tanggal segini uang sekolah, segini uang buku, segini uang ini, jajanku mak. Mana peduli dia gimana cara orang tuanya nyari, kecuali kalau sudah tambah dewasa. Amin. Haleluya. Dia percaya bapaknya masih pelihara. Dia percaya bapaknya masih sediakan segala yang ia butuhkan. Kalau Bapa di dunia ini tahu memberikan yang baik bagi anak-anaknya, apalagi Bapa di sorga memberi yang terbaik kepada saya dan saudara. Haleluya. Goncang lagi kiri kanan saudara, jangan khawatir, Bapa pasti pelihara. Haleluya. Jadi kalau khawatir harus sifat lain dari anak kecil adalah suka berada dekat orang tuanya dan sangat bergantung pada orang tuanya. Orang yang memiliki iman seperti anak kecil ini selalu suka dekat Bapa, mau selalu dekat dengan Tuhan, menyadari tanpa Tuhan dirinya lemah. Berarti saya dan saudara suka beribadah, suka berdoa, suka menyembah Tuhan. Haleluya. Tanpa dia kita lemah, tak berdaya, gak bisa buat apa-apa, gak bisa mengusir setan tanpa kuasa Tuhan, gak bisa menolak penyakit. Kalau orang yang tidak beriman datang penyakit, lemah dia, putus asa, akhirnya mati muda. Tapi orang beriman, sekalipun datang penyakit, dia percaya Tuhanku pasti menyembuhkanku. Allah turut bekerja dalam segala hal, untuk datangkan kebaikan bagi dia. Bagi siapa? Yang mengasihi Tuhan dengan segenap hidupnya. Allah turut bekerja dalam segala hal. Allah turut bekerja dalam segala hal. Allah turut bekerja dalam penyakitmu. Allah turut bekerja dalam kekuranganmu. Allah turut bekerja dalam masalah rumah tanggamu, asal engkau mengasihi dia dan mau bertobat. Seperti anak kecil, amin. Bukan berarti sifat kanak-kanak yang tidak bertanggung jawab itu yang kita tiru. Bukan sifat manja anak-anak yang kita tiru. Bukan sikap ngambek anak-anak yang kita tiru. Tapi sifat polosnya percaya. Haleluya. Sifat jujurnya tidak berbelat-belit. Jangan salah, amin. Amin. Saudaraku, 1 Korintus 13:11 berkata begini, ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak, aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Sifat kanak-kanak yang manja tinggalkan. Sifat kanak-kanak yang suka sihir pun tinggalkan. Suka kanak-kanak yang suka mengeluh tinggalkan. Suka kanak-kanak yang suka melempar kesalahan kepada pihak lain tinggalkan. Tapi sikap anak-anak yang seperti orang dewasa, percaya penuh, punya iman penuh kepada Tuhan, itu dipukul, amin. Saudaraku, iman seperti anak kecil bicara tentang kemurnian iman. Yang percaya Tuhan tidak dapat dibatasi oleh apapun. Yang sumber segalanya, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Katakan, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan saya.
Haleluya. Tujuan utama hidup kita di dunia ini, tujuan utama ya, adalah kalau mati ke sorga. Jadi segala sesuatu yang menghalangi untuk ke sorga, buang. Gak ada artinya kita punya semua di dunia ini kalau kelak gak masuk sorga. Binasa, hancur lebur, musnah, rugi. Jadi hari ini firman Tuhan kepada kita mengenai keajaiban pertobatan. Segala sesuatu yang menghalangi masuk surga diapain? Buang. Katakan di kiri kananmu, buang semua yang menghalangi masuk surga. Makanya ada firman Tuhan bilang, kalau matamu berdosa, cungkil katanya. Kalau tangan kananmu berdosa, lebih baik puntung tangan masuk surga daripada lengkap masuk. Nah, bukan berarti kita semua jadi puntung tangan, enggak. Itu artinya tegas terhadap dosa. Jangan bermain-main dengan dosa. Haleluya. Roh Kudus memampukan kita, men. Poin selanjutnya, sedikit lagi, masih sanggup? Tanpa pertobatan tidak ada pengampunan. Kisah Para Rasul 3:19 berkata begini, karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosa sebesar apapun, kalau bertobat, kalau sadar dan bertobat, maka diampuni. Amin. Jadi bagaimana? Apa kita buat? Kalau tadi ada masuk pintu gereja ini masih ada sakit hati, bertobat. Apa saudaraku? Obat sakit hati adalah lepaskan pengampunan. Kalau tadi masuk pintu gereja ini masih ada kemarahan, masih ada dendam, masih ada curiga-curiga, masih ada penghakiman, masih ada sesuatu terbersit, memang sedikit saja. Kiranya hari ini pikiran kita terbuka. Pertobatan sejati membawa kita mengalami pengampunan sejati pula. Saat kita hidup dalam pengampunan sejati, hargailah anugerah pengampunan yang diberikan kepada kita. Kita sadar bahwa Tuhan dengan segala kebaikan dan anugerahnya memberikan pengampunan itu supaya dosamu dihapuskan. Saudaraku, dan kalau sudah dihapuskan, Tuhan tidak mengingatnya lagi sama sekali. Sejauh timur dari barat, kata firman Tuhan. Bukankah itu anugerah yang luar biasa? Haleluya. Dia nggak ingat-ingat. Setelah menerima anugerah yang sedemikian besar dan begitu berharganya, kita juga jangan ingat lagi, karena Tuhan sudah lupa. Kita juga ampuni diri sendiri. Jangan setiap kali berdoa datang tuduhan itu, udahlah, gak dengar Tuhannya doaku, udahlah, gak layaknya aku. Itu sombong, merasa karena kebaikannya dia diterima Tuhan. Bagian kita percaya, amin. Tapi jangan punya keinginan lagi untuk berbuat dosa. Itu menghargai anugerah pengampunan. Tidak lagi memiliki keinginan untuk berbuat dosa, tetapi kita memiliki keinginan untuk hidup dalam rencana dan kehendak Tuhan. Kita serahkan hidup kita, kita serahkan arah hidup kita kepada Tuhan. Kita biarkan Tuhan memegang kendali hidup kita. Dan setiap hari kita selalu hidup dalam pertobatan. Amin. Haleluya. Bagaimana langkah-langkah kita bertobat? Yang pertama tadi sadar. Pukul dulu pelan-pelan kiri kanannya. Sadar dulu. Jangan kuat kali. Sadar dulu. Amin. Sadar. Kalau sadar, baru bisa berubah. Kenapa seseorang sulit kali bertobat? Gak sadar. Itu aja.
Itu matematikanya. Kalau sudah sadar, baru bisa melakukan sesuatu perubahan. Setelah berkaca, oh ternyata ada hitam di sini. Apa aku buat ya? Beli skincare lah aku, contohnya. Kalau ada uang, kalau nggak ada batu bata itu tidak sadar. Kalau nggak ada uang untuk beli skincare, saya nggak ada uang beli skincare. Apa dibuat ya? Bersihlah. Haleluya. Bersihkanlah tiap hari. Jangan malas mau tidur nggak bersih. Akhirnya terjadi seperti yang saya katakan tadi. Tapi kalau sudah makin menua, apalagi yang dibuat ya, jangan stres. Katakan ke saudara, jangan stres. Supaya jangan nampak tua. Haleluya. Sadar, oh iya ada jerawat. Udahlah aku gak makan minyak lah dulu. Sadar, baru melakukan sesuatu perubahan. Haleluya. Sesudah sadar menyesal, seperti anak yang hilang itu. Udah di kandang babi dia menyesal. Kok kutinggalkanlah bapakku itu ya. Menyesal. Sungguh-sungguh menyesal, gak main-main menyesalnya. Kemudian diakui dosanya, akui kepada Tuhan, aku masih suka ini Tuhan, tolong aku, gak mampu aku Tuhan. Haleluya. Tinggalkan dosa itu, gak mampu aku Tuhan. Benci dosa itu. Begitu caranya. Katakan saya benci dosa. Kalau ada kotoran di sini, siapa suka? Ada yang suka kotoran ada di sini? Nggak ada kan? Gak suka kita buat segala cara membersihkannya. Begitulah dosa itu. Aku benci dosa ini. Aku benci pikiran najis ini. Aku benci rokok ini. Ini membuat aku berdosa. Bayangkanlah, saudara bakar sampah di sini, diizinkan? Di rumah saudara bakar sampah, diizinkan? Begitulah perokok. Masuk semua sampah-sampah ke dalam. Gak sadar. Itu mengotori paru-parunya. Itu merusak tubuhnya. Lalu orang-orang gak mau bertobat, membela diri. Dicari dari Kejadian sampai Wahyu, gak ada ditulis jangan merokok, jangan pandai-pandaian kau katanya. Lihatlah dari Kejadian sampai Wahyu, gak ada dibilang jangan merokok. Pendeta ini semua penipu katanya pula lagi. Iya memang gak ada, tapi di dia tubuhmu adalah bayi Roh Kudus. Ngapain bakar sampah dalam tubuhmu? Keras ya. Tapi kalau Anda di sini masih merokok, jangan jadi nggak gereja. Haleluya. Ini ngomong-ngomong. Jangan benci saya mengasihi saudara, amin. Saya tetap mengasihi saudara, saya rindu saudara sehat. Saya rindu saudara semuanya bertobat, amin. Jangan jadi ibu itu tahunya dia aku masih merokok, tapi di kompakannya nggak apa-apa, jangan jadi tidak ke gereja. Tidak tertutup pintu gereja bagi pendosa bagaimanapun. Gereja tetap terbuka, amin. Tapi bagaimana dengan sorga? Itu yang terutama. Haleluya. 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 Kebenaran harus disampaikan, amin. Jadi langkah-langkahnya sadar, kemudian menyesal, mengakui belum mampu, lalu berdoa, Tuhan tolong aku meninggalkan dosa ini. Kemudian benci, karena itu sama seperti kotoran di rumah kita, seperti sampah di rumah kita. Lalu berbalik kepada Tuhan. Tadi kita baca dalam Ulangan 30, dengarkan suara Tuhan. Di ayat 3 dikatakan tadi, di ayat berapa tadi dikatakannya? Dan apabila engkau berbalik kepada Tuhan Allahmu dan mendengarkan suaranya sesuai dengan segala yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini. Dengarkan suara Tuhan, amin. Kalau tidak, firman Tuhan berkata, doa gak dijawab kawan.
Kalau tidak mau mendengar, apa saudaraku? Doa tidak dijawab. Sebab Yesaya 59 ayat 1 dan 2 berkata, bukan kurang panjang tangan Tuhan menyelamatkan kita, bukan kurang tajam pendengarannya untuk mendengar kita, tapi pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala. Itu dia masalahnya. Kalau tidak mau mendengar, itu masalahnya. Doa nggak dijawab. Haleluya. Tahukah saudara, pada hari Rabu yang lalu kami pertemuan giat se-Sumatera Utara. Hamba Tuhan itu berkhotbah begini, penghancur kehidupan yang terbesar, mabuk-mabukan, judi, dan main perempuan. Dan inilah yang terjadi banyak saat ini. Ketiga hal ini menimpa banyak manusia, termasuk orang Kristen, termasuk pendeta. Banyak yang main perempuan, banyak yang berselingkuh. Itu rohnya saat ini. Kumpul-kumpul reuni, tukar nomor handphone, atau kalau dia tahu saudara messenger, lalu nomor handphone, kemudian WA-WA-an, dan akhirnya selingkuh tanpa sadar. Banyak. Dan itulah penghancur kehidupan. Oleh sebab itu, jangan cari ayat mendukung dosa. Apa saudaraku? Kenapa seseorang tidak mau bertobat? Kenapa seseorang tidak mau bertobat? Ya, salah satunya karena masih suka akan dosa itu. Masih suka dia di situ. Gak sah, arahnya kemana? Saudaraku, kerinduan kami, kita semua yang duduk di sini mengalami keajaiban pertobatan. Apa itu keajaiban pertobatan? Berkatnya Tuhan memulihkan keadaan kita. Yang terutama persekutuan kita dengan Tuhan dipulihkan. Kalau pada perjanjian lama, tadi kami muda-mudi di sini membaca kitab Imamat 3, korban penghapus dosa harus membawa lembu jantan atau betina yang tidak bercela. Begitu dahsyat pengorbanan Yesus kepada kita, nggak perlu lagi kita mengorbankan lembu jantan. Haleluya. Demikian juga imamat keempat. Imam berdosa, jemaat berdosa, rakyat jelata berdosa, tetap harus mengorbankan sesuatu, baru dosanya diampuni. Korban Yesus disalib mengampuni dosa kita sekali untuk selamanya, tapi bukan berarti kita mempermainkannya. Haleluya saudaraku. Yang pertama sekali setelah kita terima Yesus, kita bisa mengambil Allah itu Bapa. Persekutuan kita dengan Bapa itu indah. Mazmur 51 ayat 13. Janganlah membuang aku dari hadapanmu, dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Mazmur 51 ayat 13. Ini yang penting. Terutama, janganlah membuang aku dari hadapanmu, dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Kalau saudara tidak bisa lagi bersekutu, doa seperti ini. Haleluya. Haleluya. Coba katakan berseru-seru ayat ini, angkat tangan saudara sambil baca ayat ini. 1, 2, 3.
Amin. Karena sudah kalau dipalingkan mukanya, ada lagi yang kita harapkan. Kalau sudah rohnya nggak ada lagi pada kita, nggak ada lagi bisa bertobat. Ada lagi yang bisa kita harapkan. Hancur aja. Maka keajaiban pertobatan yang pertama, Tuhan pulihkan persekutuan kita. Yang mau dipulihkan Tuhan persekutuannya, katakan saya. Doa seperti itu. Kalau sulit, nyanyi satu lagu sudah bosan, berdoa berseru seperti itu. Berdoa gak pernah lagi meneteskan air mata, berseru seperti itu. Lihat orang susah, gak ada lagi kepedulian, berseru seperti itu. Jangan ambil rohmu daripadaku. Gak bisa aku hidup tanpa rohmu. Gak bisa Tuhan. Jangan buang aku dari hadapanmu. Dan Tuhan bilang, bertobat nak. Yang mana disuruh Tuhan? Yang mana masih memikat? Tuhan, aku masih berdosa dalam hal ini. Yang lain gak tahu Tuhan. Suamiku gak tahu, istriku gak tahu, pendetaku gak tahu, tapi Kau tahu. Mampukan aku Tuhan. Haleluya. Jangan buang aku dari hadapan. Kok sulit kali ini Tuhan. Ada apa ini? Sudah berdoa aku Tuhan. Sudah berdoa aku Tuhan sekian tahun. Di mana salahnya Tuhan? Kalau Tuhan sudah bilang gak salah kau anakku, tapi ada mau kubentuk dari dirimu. Puji Tuhan. Sejahtera hati kita, amin. Terutama jangan ambil rohmu yang kudus daripadamu. Keajaiban pertobatan selanjutnya, kesehatan dipulihkan. Yang mau dipulihkan Tuhan kesehatannya, katakan saya. Apapun penyakit saudara, sembuh oleh kuasa Tuhan. Sebab bagi Dia tidak ada yang mustahil. Menyembuhkan kanker, menyembuhkan pilek, sama saja bagi Tuhan. Gak ada beratnya sama Dia. Bagian kita percaya murni kepadanya. Kau sanggup Tuhan. Amin. Ekonomi dipulihkan. Tuhan firman-Mu berkata cukup. Bahkan Yohanes 10:10 berkata, Kau datang memberi aku hidup, hidup dalam segala kelimpahan. Belum melimpah Tuhan. Jangankan melimpah, cukup pun belum. Masih berhutang. Segini hutangku Tuhan. Sukanya Kau Tuhan aku berhutang? Tuhan bilang enggak. Berkatilah aku Tuhan. Ini ada salahmu. Kalau sudah ditegur Tuhan, jangan keraskan hati. Kalau masih keras, ya begitulah. Ekonomi dipulihkan, amin. Rumah tangga dipulihkan. Yang tiap hari ada pertengkaran, Tuhan bisa pulihkan. Rumah tangga penuh damai sejahtera. Kasih melimpah-limpah di situ. Perkataan suami manis, perkataan istri manis, perkataan anak-anak manis. Dan Amsal hari ini berkata, itu obat bagi tulang-tulang. Mau kuat tulang-tulang saudara, manislah perkataan saudara. Haleluya. Tinggal dari sini yang strong, amin. Yang strong sembuh, amin. Kalau sudah ada sikit-sikit strong ringan, berarti selama ini pahit perkataanku. Ampun ya Tuhan, aku mau manis perkataanku. Suami manis perkataan terhadap istri, biar istri jangan sakit. Istri manis perkataan terhadap suami, supaya suami tidak sakit. Anak-anak manis perkataan terhadap orang tua, supaya orang tua tidak sakit. Sebaliknya, orang tua manis perkataan terhadap anak-anak, supaya anak-anak tidak sakit. Karena itu katanya obat bagi tulang. Pak Torus berkata hari Jumat itu, saya terkejut. Gak manis lagi teh manis ini, karena manisnya sudah pindah ke istriku. Wow. Dia udah tahu istrinya capek pulang kerja. Jadi diucapkan perkataan itu supaya hilang capeknya. Ayo berkata manis pada pasangan kita, men. Jangan sedikit marah nih, kemana kau buat? Kasar banget. Ya, ada yang terjamu satu hari ini. TikTok aja terjamu, main HP aja terjamu. Kalaupun memang itu kerjanya, manis lah katakan. Yuk minta dulu HP itu yuk, lalu simpan. Manis, men.
nggak tahu kalau aku lapar. Ini belum kopi itu. Mulailah manis, amin. Jangan buka mutu. Si istri buka mutu, suami buka mutu. Anak muda-mudi saya bilang kalau menyembah Tuhan mukanya, kenapa kau mutu? Saya langsung tegur itu. Kenapa kau mutu? Kenapa mukamu kayak begitu? Temannya bilang ada masalahnya, Bu. Masalah apa itu? Bisa diselesaikan, amin. Haleluya. Ayat manis, amin. Pulih rumah tangga kita kalau manis perkataan kita. Sesama juga, jangan melekit, manis. Itu obat bagi tulang, amin. Kalau tulang kita sudah kuat, lutut kita kuat, bisa berjalan ke sana kemari, bisa berlari ke sana kemari, bisa bekerja dengan kuat, berkat mengalir. Haleluya. Mau memulihkan keadaan kita? Bertobat. Yang terakhir, kalau kita bertobat, Tuhan menyayangi kita. Itu dikatakan Ulangan 30 tadi. Dan Mazmur 113 ayat terakhir, sama-sama kita baca. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Takut akan Dia bukan takut gemetar, tetapi tidak mau melakukan apa yang tidak disukai Tuhan. Itu bertobat. Lalu Tuhan menyayangi. Kalau disayang Tuhan, Dia berkata, apa yang kau mau anakku? Aku mau AC Tuhan. Oke, kata Tuhan. Haleluya. Haleluya. Semua kita menyayangi Tuhan. Semua kita disayang Tuhan. Takut akan Dia. Benci dosa. Lakukan apa yang Tuhan suka. Jauhi apa yang Tuhan tidak suka. Maka disayang Tuhan. Sayang, sayang, disayang. Mari penyanyi. Aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Sayang, sayang. Bayangkan saudara disayang Tuhan. Aku disayang